Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 7 dan 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Hari kenaikan Isa Al-Masih yang kita rayakan hari ini adalah satu perayaan yang besar bagi kita, sebagaimana kalau kita melihat kekayaan kita sebagai orang Kristen yang diwarnai dengan berbagai perayaan besar sebagai tindakan atau pekerjaan Allah bagi kita, bentuk kasih-Nya bagi kita. Dari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal, dilanjutkan dengan peristiwa Jumat Agung, Paskah yang kemudian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan nantinya juga kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Semua itu melengkapi perjalanan keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Jika ada beberapa tokoh Alkitab yang terangkat ke surga, mereka berbeda dengan Yesus. Mereka diangkat oleh Allah tidak dengan kuasa mereka sendiri, tetapi dengan kuasa Allah. Keterangkatan mereka tidaklah berdampak bagi orang lain, sebagaimana kenaikan Yesus yang sangat berdampak kepada seluruh pengikutnya. Kenaikan Yesus memberikan jalan bagi setiap orang percaya kepada kehidupan kekal, kepada tempat yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya. Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, dan Dia menjadi imam, menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah Bapa. Kenaikan Yesus bukanlah untuk meninggalkan umatnya begitu saja, tetapi menjanjikan akan kuasa dari Roh Kudus yang tercurah bagi umatnya. Penyertaannya adalah untuk selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Persamaan kenaikan dan kedatangan Kristus kelak, bahwa Dia naik dengan penuh kemuliaan dan kuasanya, demikian juga dengan kedatangannya kelak penuh dengan kemuliaan, kuasa, dan penghakiman yang akan menghakimi umat manusia ini. Dan inilah yang sedang kita nantikan saat ini, yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang akan mengakhiri penderitaan di dunia ini. Pengharapan bagi kita yang telah menerima kuasa dari Roh Kudus, kita isi dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan senantiasa berjaga-jaga dan penuh kewaspadaan di dalam doa. Yesus akan datang kembali, dan inilah pengharapan kita. Setiap kita menatap ke langit, ingatlah, Yesus akan datang kembali. Setiap kita menatap ke langit, ingatlah bahwa kita mesti sedang terjaga-jaga, sedang berjaga-jaga, sedang bekerja, sedang bersemangat, dan senantiasa waspada. Setiap kita menatap ke langit, ingatlah untuk selalu siap sedia. Ada orang yang hanya heran dan takjub akan kenaikan dan pengharapan akan kedatangan Kristus, tetapi tidak taat. Hanya sibuk melihat tanda dan menghitung hari tanpa melakukan apapun. Allah menghendaki dalam masa penantian akan kedatangannya kembali, kita tetap taat melakukan kehendak-Nya, bekerja dan berjaga-jaga. Allah tidak menginginkan hanya ketakjuban tanpa tindakan dan ketidaktaatan. Aktif sebagai pemberita Injil sebagaimana yang diperintahkan Yesus. Inilah yang harus kita kerjakan dalam masa penantian kita
akan kedatangannya kembali ke dunia ini. Kita semua adalah para pemberita Injil yang telah dianugerahi dengan kuasa melalui Roh Kudus. Janji penyertaannya memampukan kita melakukan tugas pemberitaan ini dalam semua lini kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita melakukan tugas kita sebagai pemberita Injil hingga semakin bertambah orang yang mendengar dan menerima kabar baik Injil keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya setia di dalam masa penantian ini, dan kami senantiasa melakukan perintah-Mu, firman-Mu, menjadi pemberita Injil di dalam setiap hal di kehidupan kami, dan kami memaksimalkan talenta kami masing-masing, karunia yang Kau berikan bagi kami untuk memberitakan Injil keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.